Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, alhamdulillah untuk kali ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semakin takwa. Untuk kesempatan kali ini saya akan gunakan untuk memberikan umpan balik pekerjaan kalian, ya, agar yang sudah bisa kemarin tidak merasa galau pekerjaanku sudah benar atau belum. Kemudian bagi yang belum bisa, semoga ini bisa menjadi pencerahan, ya. Selain itu nanti akan saya tampilkan untuk materi yang berikutnya, yaitu rangkaian listrik arus arah 1 loop. Nah, yang ini dulu. Untuk jawaban tugas pembelajaran daring 3 ini, yang pertama, kemarin saya sediakan hasil pengukuran tegangan dan kuat arus. Kemudian kalian saya minta untuk membuat grafik tegangan versus kuat arusnya. Nah, ini jadi nanti yang akan kita peroleh adalah grafik dengan kurva yang lurus seperti ini dengan kemiringan tertentu tentu saja, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan grafik tersebut kalian ini harus menyimpulkan apa yang tampak, ya. Ternyata ketika kita memvariasikan baterai, artinya kita memberikan perubahan tegangan, ya, perubahan tegangan ini, jadi variabel bebasnya itu tegangan ini baterainya, ya, besaran tegangannya ini variabel bebasnya ini ternyata akan mengakibatkan kuat arus sebagai variabel terikat ini mengalami kenaikan, ya, ini sehingga grafiknya berbentuk seperti ini, ya. Nah, ternyata hasil seperti ini sesuai dengan hukum Ohm, ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kalian saya minta untuk menentukan besar hambatannya, ya. Dari masing-masing data itu kita peroleh besar hambatan seperti ini, ya. Kemudian nilai ratanya, ya, dari keempat data itu diperoleh 7,06 ohm. Yang memang cenderungnya tetap, ini membuktikan bahwa memang hambatan dari suatu komponen listrik itu disetting cenderung tetap, gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan itu tentu saja ada sesuatu yang berpengaruh dalamnya, itu kita bisa menyelidiki di lain hal, ya. Kemudian hambatan tersebut itu berasal dari mana, gitu, ya. Jadi pertanyaannya kemarin seperti itu, ya. Hambatan itu tentu saja merupakan hambatan filamen pada lampu. Ya, lampu ini dibuat dengan salah satu komponennya itu kawat penghantar. Nah, kawat penghantar itu mengandung hambatan. Kemudian untuk tugas yang B, ini dari video yang saya tampilkan kemarin, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ini kita peroleh kesimpulan beberapa, ya. Yang pertama, untuk rangkaian seri terkait dengan hambatannya, rangkaian seri itu akan memperbesar hambatan. Ini berkebalikan dengan rangkaian paralel, ya. Kalau rangkaian paralel itu akan memperkecil hambatan. Jadi komponen-komponen listrik itu kalau disusun secara seri itu akan besar hambatannya, tapi kalau disusun secara paralel itu hambatannya menjadi kecil. Kemudian untuk kuat arusnya, pada rangkaian seri kuat arus yang mengalir pada setiap komponen itu akan sama besar. Nah, jadi di setiap komponen yang dilalui itu akan sama besar. Nanti ini akan lebih jelas ketika kita lebih lanjut mempelajari rangkaian listrik yang 1 loop nanti, ya, sabar. Kemudian untuk rangkaian paralel, nah, kuat arusnya itu akan terbagi-bagi, ya, itu. Jadi kalau pada rangkaian seri
kuat arusnya itu sama di setiap komponen, tapi kalau rangkaian paralel itu I-nya terbagi-bagi pada percabangan ya, terbagi-bagi pada setiap percabangan. Seberapa terbaginya itu tergantung pada hambatan yang dimiliki komponen yang ada pada cabang itu. Nah, berbeda dengan tegangan ya. Tegangan pada rangkaian seri itu akan terbagi-bagi. Nah, jadi kesimpulannya untuk rangkaian seri itu yang keempat berfungsi sebagai pembagi tegangan ya, sesuai dengan yang ketiga tadi ya, tegangannya terbagi-bagi, dan nanti kalau kita jumlahkan dalam satu rangkaian itu nanti akan sama tegangannya dengan tegangan pada ujung-ujung yang rangkaian seri itu. Kalau rangkaian seri tentu saja nanti berarti sama dengan tegangan rangkaian tersebut nih. Kalau murni rangkaiannya rangkaian seri. Kemudian untuk rangkaian paralel, tegangan pada ujung-ujung setiap komponen sama besar. Jadi di setiap percabangan itu memiliki tegangan yang sama besar. Nah, sehingga nanti V di setiap cabang sama dengan V paralelnya. Nah, karena rangkaian paralel itu membagi-bagi arus, maka fungsinya sebagai pembagi arus. Itu. Nah, kita akan lanjut untuk yang berikutnya. Ini yang ketiga, soal yang ketiga itu kemarin saya berikan rangkaian seri murni seperti ini, belum gabungan ya. Nah, kita akan pelajari lain waktu untuk yang gabungan. Untuk rangkaian seri seperti ini ya, ini kalian saya minta untuk menentukan beda potensial di setiap komponen. Jadi nanti ada VAB, VBC, VCD. Kemudian kuat arus yang mengalir melalui setiap komponen, jadi setiap hambatan ini. Arus yang melalui R1, R2, R3 itu seberapa. Kemudian nyala lampu yang paling terang itu yang mana gitu ya. Jadi R1, R2, R3 ini merupakan hambatan dari suatu lampu ya, 3 buah lampu. Lalu di antara ketiganya itu mana yang paling terang ini. Nah, ini kita bisa menjawab itu semua secara matematis ya. Yang pertama untuk V itu kita sudah hafal betul nih, sejak SMP kalian sudah belajar bahwa V itu sama dengan I kali R. Nah, maka untuk VAB tentu saja I dikalikan R1, VBC itu I dikalikan R2, VCD itu I dikalikan R3 gitu ya. Nah, mengapa kok ini I semua? Padahal ini ada 3 komponen. Ingat baik-baik, untuk rangkaian seri I-nya sama di setiap tempat. Ya, sehingga I-nya ini akan satu saja, yaitu I rangkaian seri. Ini bisa kita cari dengan V per R total seperti ini, diperoleh 1,06 ampere. Ya. Kemudian ini masing-masing V-nya sudah kita hitung seperti ini. Jadi I-nya 1,6 dikalikan R masing-masing. Kalau VAB ya berarti R-nya R1, kalau VBC R-nya R2, kalau VCD R-nya R3, begitu nih. Menghitungnya mudah, kalian karena ini kemarin tugas berarti bisa menggunakan kalkulator ya. Kemudian untuk yang kedua ya, yang saya tanyakan adalah I yang melalui setiap hambatan. Ingat betul ya bahwa untuk rangkaian seri itu I di setiap komponen itu sama besar, jadi kalian tidak usah menghitung lagi, cukup satu kali menghitung ketemu tiga-tiganya ya. Nih, jadi sudah kita hitung tadi di soal A nih, sehingga tinggal menuliskan saja bahwa I1, I2, I3 ketemu 1,06 ampere. Kita lanjutkan. Nah, ini yang paling menarik adalah yang C ya.
Untuk yang C ini, sebentar. Nah, ini untuk yang C, nyala lampu itu tergantung pada daya yang dihasilkan. Jika dayanya lebih besar, maka nyala lampu lebih terang. Oleh karena itu, kita perlu menghitung daya yang dihasilkan setiap lampu. Jadi belum tentu karena kuat arusnya saja ya. Jadi kuat arus dan hambatan sangat berpengaruh ya. Karena kuat arus dan hambatan itu nanti yang mempengaruhi daya. Jadi lebih tepatnya tidak sekedar kuat arus, tapi tentukan dayanya nanti kita akan tahu. Di rumah juga kita sering memasang lampu itu kan sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau kita perlu ruangannya sangat terang, kita akan pilih lampu yang dayanya besar ya. Ya mudahnya kalau kita sehari-hari bilang wattnya gede gitu ya. Mau yang agak redup-redup untuk kamar tidur ya cukup 5 atau 10 watt gitu ya. Kemudian untuk ruang belajar itu kita perlu 20 watt misalnya. Atau yang model lampu sekarang itu 10 watt atau 13 watt itu sudah terang benderang gitu ya. Nah itu, jadi kita selalu bicara watt itu sebenarnya apa? Watt itu satuan dari daya ya. Nah dengan demikian kita akan mudah mengingat, oh berarti seberapa tingkat terangnya suatu lampu itu sebenarnya ukurannya daya, tidak sekedar kuat arus ya. Nah, jangan sampai keliru ya. Kemarin ada yang keliru sekian ampere berarti kuat arus ya. Nah, itu jadi yang lebih tepat adalah dayanya, berapa watt itu nanti akan menentukan seberapa terang lampunya ya. Nah kita juga sudah hafal ya, sudah biasa sejak SMP sudah belajar bahwa daya itu perkalian antara V dengan I. Tentu saja ini terkait langsung dengan masing-masing lampunya gitu ya, karena ini rangkaiannya seri. Tadi kita sudah menghitung V-nya masing-masing, maka tinggal kita kalikan dengan I. Ingat I-nya sama di setiap komponen ya. Oleh karena itu diperoleh ya, daya yang terbesar ya, itu ada di lampu yang ketiga ya. Jadi untuk rangkaian seri, lampu yang menyala paling terang adalah lampu R3 yang hambatannya paling besar. Oke, lanjut untuk yang berikutnya. Ini soal nomor 4. Kalau tadi rangkaiannya seri, sekarang rangkaiannya paralel. Untuk rangkaian paralel ini sama pertanyaannya, hanya rangkaiannya saja yang saya ubah. Ini yang diketahui juga sama ya. Ini kita akan lihat nih satu per satu ya. Nah ini pertanyaan yang pertama, ini adalah V setiap hambatan ya, setiap hambatan lampu di sini ya. Itu sesuai prinsip rangkaian paralel, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V paralel. Karena ini murni paralel saja, kalian tidak perlu menghitung. Jadi mengerjakan soal fisika itu harus perlu strategi. Kalau memang tidak perlu dihitung ya tidak harus dihitung ya. Jangan bayangkan semua harus dihitung pakai rumus gitu. Jadi belum belajar aja rasanya udah sulit ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah kuat arus yang melalui setiap hambatan. Nah, karena ini rangkaian paralel, tentu saja kita harus ingat betul bahwa rangkaian paralel itu pembagi arus. Karena ini hambatannya berbeda-beda, maka nanti arus yang melalui setiap cabang juga berbeda. Tapi jangan dianggap sulit ya, karena V-nya ini sama,
maka nanti sangat mudah juga untuk menentukan ya. Nah, untuk V-nya 18, untuk I1 maka 18 itu kita bagi dengan R1, begitu seterusnya ya. I1 itu V dibagi R1, I2 V dibagi R2, I3 V dibagi R3. Nanti akan kita peroleh bahwa kuat arusnya itu yang melalui R1 itu 9, melalui R2 itu 3 ampere, melalui R3 itu 2 ampere. Oke. Nah, ternyata pada rangkaian paralel kuat arus listrik lebih besar jika hambatannya kecil. Nah, itu jadi terbagi-baginya itu berbanding terbalik dengan hambatannya gitu ya, sesuai dengan tadi ya yang salah satu dari 4 prinsip yang tadi. Kemudian bagaimana dengan nyala lampunya? Ingat betul, tergantung oleh dayanya. Maka kita harus menghitung setiap lampu itu dayanya berapa. Nih. Nah ini sudah kita hitung. Ya. Oh, ini mengapa jadi besar sekali? Ingat baik-baik bahwa rangkaian paralel itu memperkecil hambatan. Kalau hambatannya kecil maka nanti arusnya besar ya. Nah, sehingga ini untuk dayanya juga akan terpengaruh ya. Kalau arusnya besar tentu saja nanti dayanya akan besar. Oke. Untuk P1, P2, P3 kita hitung dengan V kali I. Karena V-nya berbeda-beda, karena I-nya berbeda-beda, V-nya sama, maka kita akan hitung masing-masing seperti ini ya. Diperoleh 162 watt untuk lampu pertama, lampu kedua 54 watt, lampu ketiga 36 watt. Ternyata untuk rangkaian paralel, lampu yang menyala paling terang adalah lampu R1 yang hambatannya paling kecil. Oke, ingat baik-baik kalau tadi saya buka kembali nggih. Untuk rangkaian seri, lampu yang menyala paling terang adalah lampu yang hambatannya paling besar. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu yang menyala paling terang adalah lampu yang hambatannya paling kecil. Oke, itu untuk umpan balik dari tugas kalian kemarin. Nah, kita akan tambahkan satu lagi untuk KBM kali ini, yaitu penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian satu loop. Ini istimewa karena kalau yang tadi baterainya satu saja, ini bisa saja baterainya lebih dari satu ya. Jadi rangkaian satu loop itu maksudnya rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen listrik dirangkai dalam satu putaran, tidak bercabang gitu ya. Jadi cara menandainya itu sumber tegangannya ada di satu cabang. Nah, itu nanti bisa kita gunakan prinsip rangkaian satu loop. Walaupun nanti ada beberapa hambatan yang dirangkai paralel, tapi kalau ternyata baterainya itu ada di satu cabang saja, maka kita bisa menyelesaikan dengan sederhana ya. Oke, agar lebih jelas ini langsung ke contoh soalnya ya. Contoh 1 berarti nanti akan ada contoh 2 dan seterusnya ya. Nah, kalau tidak di KBM kali ini tentu di KBM yang berikutnya. Oke. Untuk yang pertama ini ada satu rangkaian ya. Ini perhatikan baik-baik, ini hanya terdiri dari satu putaran saja ya. Ada 2 baterai di sini. Perhatikan betul posisinya. Ini 9 volt menghadap ke sana, 3 voltnya menghadap ke sini. Sehingga nanti akan ada hal yang khusus ya yang harus kita perhatikan.
Yang ditanyakan, berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan 6 ohm? Kemana arahnya dan berapa besar beda potensial antara titik A dan B, gitu ya. Penyelesaian soal ini menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff ya, seperti yang kalian pelajari kemarin ya. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, ini nanti kita akan gunakan yang praktis saja ya. Disederhanakan menjadi I sama dengan sigma E per sigma R ya. Karena kita tidak bisa ketemu langsung, maka ini langsung saya to the point ke ini ya, ke yang praktis-praktis saja. Kalau kita sempat ketemu begitu tatap muka, tentu saya tunjukkan asli penerapannya bagaimana begitu ya, terus nanti baru praktisnya. Tapi karena ini kebutuhan mendesak untuk bisa lebih cepat ya, biar tidak terlalu bertele-tele, maka langsung praktis saja. Tapi walaupun praktis, ini asli penerapan dari hukum itu ya. Hanya ketentuannya ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika kutub baterai berhadapan, jadi seperti dalam soal ini yang 9 volt menghadap ke sana, yang 3 volt menghadap ke sini, kan berarti bertemu muka gitu ya. Kutub positif ketemu kutub positif ya. Atau bisa kita lihat dari sini, kutub negatif ketemu kutub negatif. Nah, seperti itu namanya berhadapan ya. Nah, untuk yang seperti itu maka salah satu baterai, ini saya berikan tips, baterai yang tegangannya lebih rendah itu berilah tanda negatif ya. Ini ada 9 volt, ada 3 volt, maka yang 3 volt nanti yang kita beri tanda negatif ya. Ini sigma itu kan artinya jumlah ya. Kalau jumlah tuh nanti bisa positif, bisa negatif gitu. Kemudian arah arus listrik mengikuti arah baterai yang tegangannya lebih besar. Karena kita langsung ke praktisnya, maka ini aja yang diingat ya. Ini saja yang diingat. Arah arus listrik mengikuti arah baterai yang tegangannya lebih besar. Kemudian jika arah putaran membaca rangkaian sama dengan arah baterai bertegangan lebih besar, artinya sama dengan arah arus listrik, maka I-nya diberi tanda positif. Ini gunanya kalau kita menentukan beda potensial di antara dua titik ya. Misalnya pada soal ini ya. Pada soal ini kita membaca rangkaiannya ini ya. Ini searah putaran jarum jam ya. Nah, seperti ini. Maka kita perhatikan, ini baterai yang 9 volt ini akan mengakibatkan arus ini mengalir searah putaran jarum jam. Sedangkan yang 3 volt ini berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Tapi lihat baik-baik, kan lebih besar yang 9. Maka arah arus listriknya mengikuti yang 9 ini. Berarti nanti akan searah putaran jarum jam gitu ya. Itu. Nah, kalau kita membaca titik A, B ini misalnya langsung dari A ke B seperti ini, berarti arah kita membaca rangkaian sama dengan arah arus listrik. Tapi kalau kita membaca rangkaian dari A ke B itu lewat bawah seperti ini, lewat bawah seperti ini. Nah, ini artinya kita membaca rangkaian ini berlawanan arah dengan putaran jarum jam, padahal tadi arusnya kan searah, ya, searah putaran jarum jam. Nah, maka itu berarti arah membaca kita itu melawan arah arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Itu maksud dari ketentuan yang ketiga ini. Maka yang seperti itu ya, kalau searah itu diberi tanda positif, maka kalau berlawanan ya diberi tanda negatif. Begitulah, mudah saja ya. Kemudian ini ada satu ketentuan lagi ya. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0 itu berlaku kalau satu putaran penuh. Itu ingat baik-baik. Tapi kalau kita hanya membaca dari A ke B ya, jadi kita tidak penuh berputar gitu ya.
dari satu titik kembali ke titik itu tidak. Jadi misalnya antara titik A dan B saja, maka tidak sama dengan 0 ya. Jadi itu VAB sama dengan sigma E plus sigma IR gitu ya. Jadi itu ketentuan-ketentuannya kita akan terapkan dalam penyelesaian soal seperti ini ya. Nah, seperti biasa langkah-langkahnya oleh guru-guru yang terdahulu sudah dibiasakan, bahkan sejak SMP saya yakin sudah dibiasakan dengan diketahui ditanya jawab. Ini sebagai implementasi langkah-langkah metode ilmiah sebenarnya yang sederhana itu ya. Ini sebenarnya juga bisa kita logikakan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita menemui masalah ya, kalau dalam hal ini soal ya, kita itu harus mengumpulkan banyak informasi tentang masalah itu. Nah, ini implikasinya diketahui gitu ya. Jadi kita harus tahu persis. Kumpulkan dulu informasi-informasinya. Gitu. Kemudian apa masalahnya? Ya, kita harus tahu nih duduk perkaranya gitu ya. Jadi underaning perkara itu apa gitu ya. Itu jadi kalau dalam soal ini tuh yang ditanyakan apa itu kita harus tahu ya. Jangan sampai mau ngerjakan soal nggak tahu apa yang ditanyakan gitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengumpulkan informasi, kita tahu duduk perkaranya ya, persoalannya itu apa, maka tentu nanti kita akan bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah kuat arus I ya. Jadi ini langsung saja dengan persamaan yang tadi kita sederhanakan, langsung sigma E per sigma R ya, jumlah sumber dibagi dengan jumlah hambatannya ya. Perhatikan baik-baik, sumber di sini ada 9 volt, ada 3 volt. Ya, tadi saya berikan tips yang besar kurangi yang kecil ya, sehingga 9 kurangi 3. Kemudian untuk jumlah hambatannya ini ingat baik-baik, ini rangkaian satu loop, jadi tidak usah mikir berat-berat, pokoknya semua di jumlah biasa. 2 tambah 4 tambah 6. Jika nanti di soal yang lain itu sumber tegangan itu ada hambatan dalamnya, karena lazimnya itu seperti itu nggih. Lazimnya suatu sumber tegangan itu akan disertai dengan hambatan dalam, karena bahan-bahannya tentu kan ada yang berpenghambat begitu ya. Itu maka tambahkan juga, tambahkan secara seri, jadi seperti biasa ditambahkan biasa nggih. Itu biasanya kecil saja yang menyertai sumber tegangan nggih. Nah, untuk soal ini tidak ada, jadi hanya 2, 4 dan 6 saja nggih. Itu jadi 9 kurangi 3 itu 6, jumlah dari resistornya nih ya itu 12, maka akan ketemu setengah ampere, itu kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian arah arus listriknya kemana gitu ya. Nah, sebenarnya tadi sudah sempat saya bicarakan ya. Nah, jadi kalian tentu sudah tahu sesuai dengan baterai yang lebih besar ya. Nah, sehingga arah arus listriknya searah dengan putaran jarum jam ya. Kemudian untuk yang berikutnya ya. Berikutnya ini untuk beda potensial antara titik A dan B ya. Ini dapat dilakukan dengan menentukan ini melalui yang atas, itu berarti A ke B langsung ke sini, berarti searah dengan putaran jarum jam. Bisa juga ini yang ke arah bawah sini, ke arah ini, jadi berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, untuk kali ini kita akan ambil yang lebih mudah agar nanti I-nya positif. Maka kita akan pilih yang searah dengan putaran jarum jam ya, sesuai dengan
arah arusnya tadi. Oke, nah yang ini nanti dulu. Oke, ini ya. Jika searah putaran jarum jam, maka akan menemui kutub negatif baterai. Ini perhatikan baik-baik. Kita akan berjalan dari A ke B. Ternyata kita ketemu baterai 9 volt, kutubnya yang pendek dulu. Itu artinya kita menemui kutub negatif baterai. Nah, sehingga nanti E-nya akan bertanda negatif. Sedangkan I-nya, ya, kita perhatikan baik-baik. Tadi I itu sesuai dengan arah baterai yang 9 volt yang lebih besar, berarti searah putaran jarum jam. Perjalanan kita dari A ke B juga searah dengan putaran jarum jam. Karenanya nanti I-nya akan bertanda positif. Mudah kan? Nih. Jadi VAB-nya dengan persamaan sigma E plus sigma IR, E-nya tadi bertanda negatif 9 volt, kemudian I-nya sudah kita hitung di sini, ya, kita gunakan ini setengah, ya. Kemudian dikalikan dengan R, perhatikan gambarnya. R-nya antara A dan B itu ada 2 dan 4, maka kita jumlah biasa, ya. 2 ditambah 4, ya. 6, nanti setengahnya itu 3, sedangkan E-nya itu min 9, maka akan ketemu min 6 volt. Loh, kok negatif? Bener apa enggak ini? Ya. VAB, jadi beda potensial itu menunjukkan dua titik itu memiliki potensial yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau potensialnya itu bertanda negatif, itu artinya dia berpotensial rendah. Jadi kalau kita memandangnya beda potensial dari A ke B, itu dia potensialnya rendah, tandanya negatif, ya. Tuh, nanti silahkan dibuktikan kalau VBA bagaimana, gitu ya, dengan ketentuan yang sama, VBA-nya akan positif atau negatif, gitu ya. Nah, nanti silahkan kalian buktikan, kemudian kalian simpulkan. Berarti kalau VAB itu bagaimana, kalau VBA bagaimana, ya. Silahkan nanti hasil analisisnya bisa dikonfirmkan ke saya, ya, bisa lewat Japri atau lewat komentar di Ebadu, silahkan, ya. Oke, itu beberapa penjelasan yang kali ini saya sampaikan. Semoga kalian jelas. Silahkan disetel berulang-ulang, ya, setel berulang-ulang. Simpan tautannya, ya, biar nanti kalian bisa melihat sewaktu-waktu jika tidak jelas, ya. Kemudian untuk berikutnya, ya, biasa untuk mengecek apakah kalian itu sudah paham betul atau belum. Ini ada soal latihan sedikit saja, tidak banyak-banyak, ya. Ada 2 soal saja. Nah, nanti saya akan posting di menu tugas, jangan khawatir, ya. Jadi bisa langsung di sana. Silahkan mau disimpan, ya. Nanti ambil di sana, ya. Oke, ini latihan soalnya. Oke, untuk kali ini cukup. Semoga kalian sangat jelas, ya. Ini yang pertama itu nanti respons tentang tadi nyala lampu. Kalau yang tadi itu ada bilangan-bilangannya, ini saya akan mengembangkan kemampuan kalian menganalisis. Jadi silahkan nanti cara matematisnya itu dituliskan, gitu ya. Jadi tidak sekedar bilang lampu mana yang terang atau bagaimana, itu ya. Jadi nanti kalau A ini dilepas itu akibatnya apa, itu nanti kalian analisis dengan mengandaikan misalnya setiap lampu ini punya hambatan R misalnya, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa secara matematis menghitung walaupun masih tetap dalam variabel-variabel E, variabel R, variabel I, gitu ya. Tapi nanti bisa kalian temukan bahwa nanti mana yang
lebih terang ya, seperti ketentuan yang tadi sudah kita tunjukkan ya. Kemudian untuk yang kedua ya, soal yang kedua ini respons untuk rangkaian yang satu loop. Jadi ini simpel saja, saya hanya minta kalian menentukan besar dan arah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Oke, terima kasih. Mohon maaf banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.